Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan pengujian efek mediasi dan moderasi di software SPSS. Sering sekali kita terkendala di dalam melakukan pengujian SPSS ya, ketika modelnya mengandung mediasi atau moderasi. Ketika mengandung mediasi, kita melakukan run sebanyak persamaan yang ada, sedangkan ketika variabel yang melakukan moderasi, kita melakukan secara manual mencari nilai standar dari variabel-variabel itu, baru dikalikan sebagai efek interaksinya. Nah, di sini akan diperkenalkan terkait dengan penulisan dari Pak Andrew ya, Pak Andrew. Dia membuat suatu sintaks ya, atau bahasa Excelnya itu adalah makro file, di mana dia memperkenalkan introduction, mediation, moderation, dan conditional process di dalam regresi. Tetapi efek pengembangan selanjutnya, selain dia memakai SPSS, juga memakai SAS dan R ya. Kita akan coba memakai SPSS, yang software yang paling sering dipakai di kalangan akademisi, selain sekarang menggunakan R, maupun untuk data-data primer ya, seperti video-video sebelumnya bisa menggunakan SmartPLS gitu ya. Nah, kita harus mendownload dulu ya, sebagai tambahan di SPSS itu kita download nanti di sini. Ini namanya proses makro. Nah, kita download ini. Setelah di-download, nanti barulah kita tempelkan dia di hasil downloadnya nanti seperti ini. Oke, ini proses makronya. Nah, di sini nanti yang ada beberapa yang mau kita tempelkan, bisa di R, bisa di SAS, bisa di SPSS ya. Misalkan di SPSS nanti filenya ada di sini ini SPSS proses ya. Nah, kita langsung saja di SPSS-nya seperti ini. Nah, cara menginstalnya itu tinggal di extension, baru di utilities, baru nanti pilih di sini custom install custom dialog. Nah, nanti kita pilih yang ini. Nah, kita instalkan, open saja gitu ya. Nah, nanti dia akan terinstall ya. Ini sudah ada ya, karena sudah saya install. Nah, di OK kan saja. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Di analyze, kemudian regression, dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti untuk manualnya ada buku penyertanya ya. Buku penyertanya ini, Introduction to Mediation and Moderation. Kenapa? Karena dia sudah memberikan berbagai tipe-tipe model yang akan kita gunakan. Jadi nanti di sini ada beberapa tipe-tipe model yang bisa digunakan nanti, yang ini berguna untuk sintaks yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi misalkan dia menggambarkan mediasi dan moderasi itu dari berbagai template ya. Misalkan model 1 hanya menggunakan 1 moderasi, kemudian model 2 menggunakan 2 moderasi. Nah, seterusnya seperti itu. Model 4 nanti dia baru menggunakan mediasi, 1 mediasi. Nah, kemudian model 6 ada 2 mediasi ya, mediatornya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan kita file yang pada saat menggunakan SmartPLS ya, seperti ini. Nah, kita ada uji mediasi ya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Nah, kalau di SmartPLS kita langsung masukkan indikatornya ya, tapi kalau di SPSS setelah kita lakukan uji validasibilitas ya, kita sum saja jumlah dari kompensasi, kepuasan, dan kinerja. Nah, ini kita copy. Oke. Kemudian kita copy ke sini, tinggal paste with variable name. Nah, kalau kita lihat modelnya ini tadi, berarti dia masuk ke model 4. Modelnya model 4 seperti ini. Nah, kita langsung melakukan regresinya, analyze ya, regression. Nah, kita pilih ini proses yang menggunakan Andrew. Nah, berarti variabel Y-nya adalah kinerja, variabel X-nya adalah kompensasi, kemudian variabel mediatornya adalah kepuasan kerja. Nah, modelnya kita pilih di sini. Ya, model kita tadi model 4, jadi ada berbagai tipe model ini. Ya, model 4. Kemudian nanti kita pilih optionnya. Nah, yang mau kita tunjukkan apa saja. Nah, misalkan total effect, kemudian various ini, kemudian standardize, kemudian test for X by interaction-nya, dan seterusnya ya. Oke, kita oke kan saja. Nah, kita tunggu outputnya.
di sini sudah keluar ya. Y-nya ini model 4 yang digunakan, Y-nya kinerja, X-nya kompensasi, M-nya kepuasan kerja ya sebagai mediasinya atau interveningnya. Di sini bisa dilihat kita tidak perlu ngeran dua kali ya. Harusnya kalau di SPS kan ngeran X terhadap M, kemudian X dan M terhadap Y. Dia sudah otomatis dirankan. Ini model pertama ya, kompensasi terhadap kepuasan kerja signifikan, berapa R square-nya, kemudian kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja juga sudah dirankan, ini signifikan. Nah kemudian yang indirect dan direct effect-nya itu ada di di sini ya. Jadi kita bisa melihat nilai dari standardize-nya. Jadi ini total efeknya, total X terhadap Y totalnya ya. Berarti total direct effect-nya ditambah indirect effect-nya. Indirect effect-nya sebesar seperti ini. Nah seperti itu. Jadi dia totalnya itu adalah yang indirect effect terhadap direct effect ya. Ini indirect effect, kemudian ini direct effect-nya. Jadi 3,035 tambah 0,11. Jadi dia di sini dia semuanya signifikan. Nah seperti itu. Nah kalau dilihat tadi, kalau mau dilihat apakah ada interaksi, kita mau coba mediasinya, moderasinya, ternyata di sini memang dia tidak ada interaksi ya. Di sini kalau mau kita tes interaksi itu tidak ada gitu ya, tidak ada interaksi. Memang dia bukan merupakan model moderasi, tapi ini adalah model mediasi. Nah seperti itu untuk menggunakan. Nanti kalau model-model lebih dari satu variabel interaksinya, nah bisa kita lihat berarti nanti gunakan misalkan model 5 kalau bentuknya seperti ini ya. Nah tapi kalau dia misalkan bentuknya nanti ada interaksi di sini, interaksinya di variabel moderasinya terhadap mediasi di sini. Nah, ini model 7. Nah, nanti ada lagi yang di sini. Nah, dia menginteraksikan antara si variabel independen dan si variabel mediasi. Nah, ada lagi berbagai metodenya. Nah, sekarang untuk yang moderasi, misalkan kita ambil contohnya lagi adalah untuk yang moderasi. Seperti ini ya, lingkungan kerja mempengaruhi kinerja tapi dimoderasi oleh kekakuan peraturan ya. Dimoderasi apakah dia memperkuat atau memperlemah ya. Jadi ini kita ambil datanya, misalkan ini datanya, ini lingkungan, ini peraturan, ini kinerja tadi ya, kinerja. Nah, oke, ini kita copy lagi. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita buat analyze ya. Karena model kita tadi adalah seperti ini, maka di Andrew itu dia adalah tipe 1 ya, tipe 1. Kita lihat lagi dia tipenya, ini tipe 3, tipe 2, tipe 1. Jadi yang sederhana seperti ini. Ya, tinggal kita sama analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih ini proses ya. Nah, ini kita keluarkan, ini tadi kinerja, kita reset saja ya. Ini kinerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan dimoderasi oleh peraturan. Ya, ini kalau satu moderasinya, kalau dua tambahkan di sini ya. Kemudian apa saja yang mau kita keluarkan? Ya, nanti adalah yang kita uji adalah interaksinya ya. Kemudian nanti fair contrast, indirect effect-nya, standar dari sini mediation khusus. Nah, ini visualisasi interaction kalau mau. Nah, tinggal kita okekan saja. Nah, jadi kita tidak secara manual mencari interaksinya lagi gitu ya. Kalau dia di SPSS mau tetap memakai SPSS, ya kita harus cari manualnya dulu. Dicari nilai standarnya baru dikalikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya ya. Nah, di sini Y adalah kinerja, X-nya lingkungan kerja, sementara variabel moderasinya adalah peraturan misalnya. Nah, ini udah langsung dibuat interaksinya, perkaliannya. Jadi lingkungan, kemudian peraturan ya, pengaruhnya bagaimana, kemudian interaksinya. Nah, interaksinya dia juga signifikan. Jadi dia
memperkuat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat tes dari interaksinya. Nah, ini perkaliannya X dikali dengan W itu adalah dia signifikan dan positif. Jadi dia berpengaruh secara signifikan dan dia efeknya adalah memperkuat. Nah, sementara pengaruh lingkungan dan tadi ini per masing-masing juga signifikan, sehingga si moderasinya ini disebut dengan efek yang pseudo atau kuasi moderasi gitu ya. Jadi dia bukan karena dia doang, tapi dia juga sebagai variabel yang independen gitu ya. Dia juga sebagai independen berpengaruh, juga sebagai variabel interaksi juga berpengaruh, maka disebut dengan pseudo. Tapi kalau ini tadi tidak berpengaruh, maka disebut dengan pure atau total moderasi. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.